Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain, wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram ya. Silakan dibuka halaman 86 ya. Hadis yang ke-314 ya. Geser ke sini. Yang situ. Isi yang depan ustadznya. Dibuka halaman berapa? 86 ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah, rawahu Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli, beliau salat ad-duha, salat duha, arba'an, 4 rakaat. Wa yazidu, dan Nabi menambahkan ma apa-apa, maksudnya rakaat, syaa, yang menghendaki Allah. Jadi dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau istiqomah mengerjakan ya salat duha 4 rakaat ya. Jadi kebanyakan Nabi kalau salat duha itu 4 rakaat ya. Itu kebanyakan ya. Dan Nabi menambah sesuai yang dikehendaki ya. Artinya kadang ditambah 2 rakaat, kadang ditambah 4 rakaat ya. Atau terkadang sampai jumlahnya 12 rakaat ya. Jelas ya? Dan minimal jumlah rakaat salat duha itu 2 rakaat ya. Jumlah minimal salat duha itu 2 rakaat ya. Sebagaimana wasiat Nabi di dalam Bukhari Muslim dijelaskan ya. Nabi mewasiatkan kepada Abu Hurairah ya, supaya puasa 3 hari ya tiap bulan, supaya salah satunya juga pesan wasiat Nabi supaya menjaga 2 rakaat duha ya.
Itu menunjukkan sholat duha minimal berapa? 2 rakaat ya. Jadi minimal 2 rakaat. Hanya saja Nabi ketika melakukannya kebanyakan adalah 4 rakaat ya. Dan Nabi menambah sesuai keinginan ya. Artinya Nabi itu kadang setelah 4 rakaat ditambah 2 rakaat, kadang ditambah 4 rakaat ya, kadang ditambah menjadi 8 rakaat ya, ditambah 8 rakaat jadi 12 rakaat. Jelas ya? Itu salat apa? Duha ya. Di salat duha itu salat yang dilakukan di waktu duha ya. Dan pahalanya besar ya. Jadi salat duha itu pahalanya besar sekali ya. Bahkan itu sebagai sedekah ya untuk persendian ya tulang-tulang kita. Jadi setiap pagi kita ada kewajiban sedekah, mensedekahi seluruh tulang-tulang kita ya, persendian. Jadi persendian manusia itu ada 360 ya persendian ya. Kalian punya tangan, punya jari-jari, itu hitung berapa itu persendian di jari-jari kalian ya, di kaki kalian, di badan kalian, itu totalnya ada 360 persendian. Nah, masing-masing persendian itu setiap pagi minta disedekahi ya. Jadi kalian punya tugas setiap pagi sedekah untuk 360 persendian. Jelas ya? Nah, kalau kalian mensedekahi dengan dinar atau dirham, saya kira nggak mampu ya. Kalau satu persendian kalian sedekah 100.000 misalkan ya, kali 360 ya, itu berapa itu? Udah berapa juta itu ya? Tiap hari, tiap pagi ya. Kalau kalian makan aja susah misalkan ya, gak ada uang untuk sedekah, maka caranya adalah dengan sholat duha ya. Dengan sholat apa? Duha. Karena sholat duha itu wa yajzi min dzalika rak'ataini yarka'uhuma fit minad duha ya. Dan sedekah itu yang jumlahnya tadi mensedekahi 360 persendian, itu kalian cukup dengan sholat apa? Duha. Kenapa sholat duha? Bayangkan kalian kalau sholat itu kan seluruh anggota badan bergerak ya, mulai dari ujung jari sampai ujung kaki ya, ujung kepala itu gerak semua. Nah, geraknya tulang-tulang kita dalam sholat itu dihitung seperti sedang mensedekahi itu tulang-tulang persendian. Jelas ya? Berarti kalau kalian di tiap pagi nggak pernah sholat duha, berarti kalian nggak pernah sedekah ya, nggak pernah mensedekahi itu kewajiban sedekah terhadap persendian ya. Terhadap apa? Persendian. Jelas ya? Maka oleh karena itu kalian
di setiap selesai ya, di setiap selesai dari pengajian ya, pagi seperti ini, dan sudah masuk waktu syuruk, sholatlah 2 rakaat ya, sholatlah 2 rakaat ya. Jadi sholatlah 2 rakaat, karena kalau man sholat al-ghadata fi jamaah, kalau kalian sholat subuh berjamaah, kemudian setelah subuh duduk ya, duduk seperti ini, ngaji ya, zikir ya, nanti hatta tattali'a asyams ya, sampai nanti matahari terbit ya, sampai matahari apa? Terbit. Matahari terbit, udah sempurna terbitnya, bukan pas terbit, udah terbit, udah nongol ini ya, udah mulai meninggi, itu namanya waktu syuruk. Namanya waktu apa? Syuruk. Waktu syuruk itu namanya awalud duha ya, jadi waktu awal duha. Kemudian sholat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, pahalanya itu seperti pahala orang haji, orang umrah. Jadi tiap pagi kalian bisa haji, bisa umrah sebenarnya pahalanya. Tamah, sempurna, sempurna. Jadi persis sempurna pahala haji umrah kalian dapat dengan sholat 2 rakaat ya, sholat syuruk tadi. Sholat syuruk itu sebenarnya ulama kemudian mendefinisikan sholat syuruk itu artinya sholat di awal waktu apa? Duha. Sholat di awal waktu apa? Duha, itu disebut syuruk. Disebut apa? Syuruk. Boleh disebut sholat syuruk atau boleh juga disebut sholat duha ya, di awal duha 2 rakaat. Apakah boleh ditambah? Silakan ditambah, karena sholat duha itu sampai maksimal 12 rakaat ya. Jelas ya? Dan 2 rakaat salam. Dan bacaannya sir ya, tidak dikeraskan, tidak diapakan? Dikeraskan. Ya, bacaannya pelan ya, bacaannya apa? Pelan ya. Jelas ya? Itu sholat apa tadi? Sholat duha ya. Jadi awal waktu duha namanya apa? Syuruk ya, atau disebut sholat apa? Syuruk ya. Di waktu syuruk kalian bisa lihat itu di jam, itu sekarang sudah ada jadwalnya ya. Kalau sekarang ya jam 6 kurang ya. Dan itu berubah-ubah tergantung tadi jadwal ya, waktu syuruk itu. Nah, kalau pas tepat waktu duha itu, definisi duha, tepat waktu duha itu adalah ketika matahari setinggi tombak ya. Setinggi apa? Tombak. Tahu tombak kan? Jadi kalau matahari kalian gini kan, sepenggalah gini, matahari kok di situ, yaitu setinggi tombak, namanya waktu tepat waktu duha. Tepat waktu apa? Duha ya. Ya jam 7 jam 8 ya gitu ya. Itu matahari setinggi, kalau di sini di Bogor ya. Waktu Bogor itu matahari sepenggalah atau 1 tombak tingginya ya kira-kira jam 7 jam 8 gitu ya, sekitar itu ya. Jelas ya? Nah, itu yang afdol itu ya, itu termasuk waktu afdol sholat di situ. Namanya sholat apa? Duha ya. Jelas ya? Usah nanti jam 10 jam 11 bisa nggak sholat duha? Bisa ya, selama tidak masuk waktu duhur ya. Selama tidak masuk waktu apa? Duhur ya. Jadi mulainya tadi ya, mulainya itu adalah pas matahari apa? Syuruk ya. Matahari syuruk itu apa? Matahari sudah apa? Terbit.
dan mulai naik ya. Kalau matahari pas terbit tidak boleh sholat. Jadi kalau pas matahari lagi merah gitu ya, baru mulai nongol itu termasuk waktu terlarang ya. Kenapa? Karena menyerupai orang-orang musyrik yang sedang menyembah matahari. Jelas ya? Banyak itu agama-agama kayak agamanya orang Cina itu, kalau pas matahari terbit yang bawa itu kayak tusuk itu, dikasih ada api, ada asapnya itu ya, menghadap ke matahari. Nah, agama-agama kesyirikan itu salah satu ibadahnya itu pas matahari mulai nongol ya. Matahari mulai nongol itu bahasa anak mudanya apa? Sunrise. Sunrise itu malah kalau di kita jadi objek wisata, betul nggak? Kemana itu? Ke Dieng, terus ke Bromo gitu kan, orang mati-matian itu jam 3, jam 2 udah siap-siap naik mobil atau naik motor gunung gitu ya, demi nunggu sunrise ya. Nah pas sunrise itu nggak boleh orang sholat, jelas ya, karena waktu itu adalah waktu penyembahan orang-orang musyrik yang menyembah matahari. Dulu sudah ada di zamannya Nabi Sulaiman, yaitu Ratu Balqis ya, dan kaumnya itu nyembah matahari. Makanya waktu sunrise itu nggak boleh sholat apapun ya, sholat sunnah dilarang. Makanya nggak ada ba'diyah subuh ya, nggak ada ba'diyah subuh, kecuali kalau sholat sunnah yang punya sebab. Sholat sunnah yang punya sebab, itu nggak ada waktu larangan ya, nggak ada waktu larangan. Sholat yang punya sebab seperti sholat jenazah. Adanya sholat itu karena pas ada orang mati, itu jenazah gitu. Atau sholat gerhana, itu sholat yang punya sebab. Sebab gerhana dia ada sholat gitu. Sholat apa lagi yang punya sebab? Sholat wudhu ya, adanya itu kalau kalian sudah selesai wudhu ya. Nah kalau sholat yang punya sebab itu boleh ya, di waktu kapan saja ya. Jelas ikhwah ya? Jelas ya? Nah jadi mulainya sholat duha tadi waktu apa tadi? Syuruk. Waktu apa? Syuruk. Waktu syuruk itu waktu apa? Awal duha, yaitu dimana matahari sudah mulai meninggi ya, bukan pas terbit. Kalau pas terbit dilarang, kalau pas sunrise dilarang ya. Tapi kalau terbitnya sudah mulai sudah mulai kuning ya, sudah mulai sempurna terbitnya, itu namanya syuruk ya, sudah mulai meninggi ya, itu boleh. Namanya sholat di awal duha atau disebut sholat syuruk ya. Jelas ya? Jadi pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah ya. Jadi kalau kalian belum bisa atau belum mampu umrah itu wajib loh ya. Jangan dikira umrah itu sunnah ya. Jadi kalian itu punya kewajiban seumur hidup, umrah sekali wajib itu, dan haji sekali wajib itu ya. Jadi makanya umrah disebut haji kecil ya, karena bedanya tidak ada wukuf di Arafah saja ya. Maka oleh karena itu, kalau kalian belum mampu haji dan umrah, ikhtiarkan ya, usahakan kalian melakukan ini, ibadah sholat subuh jamaah, kemudian duduk ngaji ya, zikir sampai matahari syuruk tadi, sampai terbit sempurna, dan kalian sholat 2 rakaat. Itu pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Dan otomatis kalian sudah sedekah ke 360 persendian ya. Jelas ya? Tayyib. Nah kemudian yang berikutnya ya, walahu anha
annaha su'ilat, sesungguhnya ibunda Aisyah ditanya ya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, apakah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat ad-duha, duha? Qalat, beliau mengatakan la, tidak, illa kecuali an yaji'a, bahwa beliau datang, min maghribihi, dari safar beliau ya. Maghribi maksudnya ay min safarihi, beliau tidak salat duha kecuali kalau pas pulang ya, pas pulang ke rumah dari safar ya. Nah, hadis ini menunjukkan ketika ibunda Aisyah ditanya, Nabi itu sering salat duha enggak ya? Enggak, Nabi itu sholat duha kalau pas pulang ya. Makanya juga ya ikhwah ya, sholat sunnah itu sunnahnya di rumah misalkan ya. Jadi sholat sunnah itu memang sunnahnya dilakukan di rumah ya. Walaupun nggak dilarang di masjid, tapi kalau ditanya afdal mana, memang di rumah ya. Sholat sunnah ya, sholat duha, sholat tahajud itu sunnahnya di rumah ya. Tapi nggak ada masalah kalau di masjid ya. Karena Nabi kebiasaannya sholat sunnah itu di rumah, termasuk sholat duha ini ya. Makanya kalau pas pulang dari safar itu Nabi sholat duha di situ. Kalau artinya kalau pas Nabi itu mukim ya, mukim lagi di rumah ya. Adapun kalau safar Nabi meninggalkan ya. Jadi Nabi itu kalau safar itu ya sholat sunnah itu kebanyakan ditinggalkan, kecuali sholat witir saja kemarin, paham ya? Tapi kalau seandainya orang safar tetap sholat sunnah ya nggak ada masalah gitu, nggak dilarang gitu. Makanya ketika ibunda Aisyah ditanya apakah Nabi sholat duha ya, iya sholat duha kalau Nabi lagi pulang ya, lagi di rumah, pulang dari safar ya. Tapi kalau pas safar berarti kan tidak, nah gitu. Makanya Nabi itu meninggalkan sholat sunnah kalau lagi safar, kecuali kemarin yang tidak pernah ditinggalkan Nabi yaitu sholat sunnah apa? Witir. Termasuk sholat duha ini itu yang ditinggalkan Nabi kalau pas safar ya. Tapi kalau Nabi udah pulang ke rumah, illa an yaji'a min maghibihi ya. Jadi Nabi itu sholat kalau pas datang dari safarnya ya, lagi di rumah gitu ya. Jelas ya? Walahu anha, dan riwayat hadis dari beliau juga dari Bunda Aisyah, maksudnya ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat qat, sedikit pun, subhata duha, salat sunnah duha, wa inni, dan sungguh aku la usabbihuha, sungguh aku salat ya, mensolatinya, artinya salat duha itu. Jadi dari hadis-hadis Ibunda Aisyah tadi ya tentang salat duha ini, jadi salat Nabi itu kalau lagi pas di rumah, pulang dari safar ya. Jadi beliau itu kalau lagi pas di rumah, pulang dari safar, nah beliau salat duha itu ya. Beliau salat apa? Duha ya. Artinya kalau pas di safar itu beliau nggak sholat ya. Nah kemudian Aisyah juga ditanya ya tentang masalah sholat duha ini. Jadi aku tidak melihat Nabi SAW
salat duha ya. Artinya apa? Apakah kemudian Nabi nggak pernah salat duha? Tidak begitu pemahamannya ya. Pemahamannya tidak seperti itu. Sehingga ketika orang membaca hadis ini, itu sebagian orang berkesimpulan bahwa kalau begitu salat duha nggak sunnah alias bid'ah. Nah ini pendapat yang keliru ya, salah memahami hadis ya. Nah maksud hadis ini ya, ma ra'aituhu ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qad subhata duha ya. Yang dimaksudkan ya adalah bahwa Nabi tidak melazimkan ya, artinya tidak mewajibkan gitu, sehingga hukum sholat duha itu sunnah ya, hukumnya hanyalah apa? Sunnah. Ini bukan berarti tidak sholat sama sekali, tidak. Maksud kalimat ini adalah bahwa Nabi tidak melazimkan. Kalau Nabi tidak melazimkan itu berarti hukumnya apa? Sunnah. Jadi aku melihat Nabi nggak melazimkan ya, sholat di waktu duha ini. Wa inni la usabbihuha ya, dan sesungguhnya aku sholat sunnah duha ya. Jadi Aisyah sendiri mengatakan ya kalau begitu sungguh aku juga tetap sholat sunnah duha ya. Jelas ya. Jadi di sini ya, di sini dalil bahwa sholat sunnah duha itu hukumnya apa? Sunnah ya. Hukumnya apa? Sunnah ya. Hukumnya sunnah. Walaupun sunnah tapi jangan ditinggalin gitu ya. Jangan ditinggalkan. Ini sunnah Nabi, kebiasaan Nabi yang dicontoh, diikutin gitu. Ya. Dan bahkan Nabi mewasiatkan ya, supaya sholat duha ini tidak ditinggal ya. Sholat duha itu tidak apa? Ditinggalkan ya. Wasiat Nabi kepada siapa? Sahabat Abi Hurairah ya. Berarti di sini sholat duha itu sholat sunnah ya, yang sifatnya muwadzabah ya, continue gitu ya. Sholat sunnah continue ya, artinya setiap hari orang sholat sunnah duha itu bagus ya. Ya. Atau terkadang kalau dia sesekali meninggalkan ya, ya juga tidak ada dosa ya, karena ini memang hukumnya apa? Sunnah. Tapi jangan sering-sering ditinggalkan ya. Bagusnya adalah muwadzabah ya. Bagusnya adalah apa? Muwadzabah. Muwadzabah itu artinya apa? Istiqomah ya. Dikerjakan secara kontinu. Ya, dikerjakan secara apa? Kontinu ya. Jelas ya? Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu an, hadis riwayat Zaid bin Arqam ya. Al-Ansari ya. Beliau termasuk sahabat Ansar ya. Radhiyallahu an qal, hadis riwayat sahabat Zaid bin Arqam ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin hina tarmadu al-fisal. Salatul awwabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah ya. Al-awwabin itu artinya orang-orang yang kembali ya, rujuk kepada Allah ya, berlari menuju Allah. Al-awwab ya, awwabin. Jadi orang-orang yang ingin hijrah kepada Allah ya,
kembali kepada Allah, awabin, maka sholatlah duha ya. Karena ciri khas orang-orang yang hijrah menuju Allah atau kembali kepada Allah itu adalah sholat duha. Makanya sholat duha itu disebut sholat apa? Awabin ya, sholatnya orang-orang yang hijrah menuju Allah, sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah, itu sholat duha ya. Hina, ketika tarmadu al-fisal, ay tahtariku minar ramda wa huwa shiddatu hararatil ardi min wuqu'i syamsi ala ramli ya, wa ghairihi. Jadi makna tarmadul fisal itu adalah syiddatul hararah ya. Jadi ketika matahari menyengat ya. Jadi matahari sudah menyengat persendian atau kulit, itu disebut apa? Tarmadul fisal. Itu waktu duha ya. Jadi ketika waktu duha tadi indikatornya ya, karena dulu tidak ada jam ya. Dulu belum ditemukan jam digital atau jam manual ya. Jadi caranya sederhana dulu untuk mengetahui waktu duha itu gampang ya. Jadi ketika matahari sudah mulai menyengat ya, tarmadul fisal itu sudah mulai menyengat kulit atau badan kita ini sudah terasa hangat itu sebab sorotan matahari pagi itu namanya tarmadul fisal. Itu udah waktu duha. Atau tadi cirinya kalau pakai tangan itu satu penggalah ya, atau satu tombak itu. Kalau diukur matahari sudah setinggi satu tombak atau satu penggalah, itu waktu duha. Atau ketika onta-onta yang biasa duduk itu ya, duduk pagi, onta-onta jemuran pagi ya, kemudian dia sudah mulai beranjak ya karena kepanasan, itu namanya waktu duha. Dulu sederhana ya Nabi cara mengukur waktu duha karena belum ada jam. Nah kalau sekarang udah ada jam ya, kita tidak perlu cari onta lagi atau harus panas-panasan lagi. Cukup sekarang udah ada waktu jam digital. Nanti kalau pas waktu syuruk, waktu duha udah bunyi sendiri, ya udah itu. Patokannya ya kira-kira ya jam itu tadi ya. Kalau di sini ya kurang lebih jam 8, jam 9 itu udah tarmadul fisal ya. Ya jam 8, jam 9. Cuma negara itu kan beda-beda kan, antara kita dengan Saudi beda 4 jam ya, kita dengan Singapura beda 1 jam ya, kita dengan negara-negara lain beda jam. Jadi jam ini juga nggak bisa jadi patokan kecuali kalau jamnya di-upgrade gitu ya. Makanya tadi sebenarnya patokan yang dibuat Nabi itu sifatnya global gitu. Sederhana, tarmadul fisal ya. Jadi waktu duha itu adalah tarmadul fisal, yaitu ketika matahari terbit dan meninggi sudah menyengat gitu ya, badan kita udah tersengat hangat gitu. Nah itu berarti sudah waktu sholat duha. Sederhana sebenarnya ya ajaran Nabi itu ya, dan menyeluruh ya. Jangan dikatakan ini tradisional, tidak, itu justru global ajaran Nabi ini. Karena kalau istilah tarmadul fisal, ketika matahari sudah mulai hangat ya, menyengat ya, itu berlaku di semua negara gitu ya. Tapi kalau jam, patokannya jam itu beda-beda masing-masing negara gitu ya. Jelas lah itu waktu salat duha. Kemudian berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ad-duha isnai asyrata rak'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Man siapa saja shalla yang dia salat ya duha, ad-duha, salat duha, isnai asyrata rak'atan, 12 rakaat. Isnai asyrah itu 12, rakaatan rakaat ya. Jadi siapa saja yang salat duha 12 rakaat, banallah maka Allah membangunkan lahu untuknya qasran istana
fil jannah, di surga. Jadi siapa saja yang sholat maksimal ya dari batas rakaat sholat duha, yaitu 12 rakaat maksimal ya. Kalau dia melakukan sholat duha secara maksimal ya 12 rakaat nih, wah ini pahalanya besar sekali. Dia akan dibangunkan istana di surga ya. Istana apa? Di surga, bukan istana di IKN ya, di surga. Kalau istana IKN nggak jadi-jadi itu, habisin anggaran negara ya, udah nggak jadi ya, dan hasilnya juga belum tentu memuaskan ya, banyak yang kecewa hasilnya ya. Tapi kalau istana di surga pasti jadi, walaupun nggak dikasih anggaran negara, tapi pasti apa? Jadi. Caranya bagaimana? Modal membangun istana di surga ya tidak perlu ngutang ya, tidak perlu ngutang ke bank dananya ya, cukup dengan sholat duha 12 apa? Rakaat. Itu udah aset nanti di surga ya, dapat istana di surga. Jelas ya? Jadi kalian masing-masing individu bisa membangun istananya sendiri-sendiri. Di mana? Di surga. Iya kan? Modalnya sederhana. Tidak harus pakai duit, cukup pakai sholat 12 apa? Rakaat duha ya. Wa an Aisyah radhiyallahu an, dan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an, qalat, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti, masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam rumahku, fa shalla, kemudian Nabi salat ad-duha, duha, samaniya rakaatin, 8 rakaat. Nah, Ibunda Aisyah menceritakan pula di sini ya, bahwa Nabi ketika pas ke rumah, datang ke rumah ya, beliau itu sholat duha 8 rakaat. Sholat duha berapa? 8 rakaat. Berarti variatif tadi ya sholatnya. Kadang Nabi tadi sholat 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang 8 rakaat, kadang 12 apa? Rakaat. Jadi Nabi melakukan seperti itu secara variatif tadi ya, secara berbeda-beda. Tujuannya adalah mengajarkan kepada umat ini ya, ya kan? Mengajarkan kepada kalian. Jadi itu tata cara sholat duha. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 12 apa? Rakaat itu batas maksimal. 6 rakaat boleh nggak Ustaz? Ya boleh, karena Nabi tadi sholat 4 rakaat, kemudian nambah ya semampunya Nabi. Ya, Nabi terkadang nambah 2 rakaat jadi 6 rakaat, atau Nabi nambah 4 rakaat jadi 8 rakaat, atau Nabi nambah 6 rakaat jadi 10 rakaat, atau Nabi menambah 8 rakaat jadi 12 rakaat. Jadi itu adalah apa tadi? Jumlah rakaat sholat duha. Kemudian pertanyaannya, boleh nggak usah sholat duha dengan berjamaah? Boleh, tapi sesekali. Jadi sholat duha, sholat tahajud ya itu boleh berjamaah, tetapi apa? Sesekali. Sesekali itu maksudnya apa? Jangan kayak sholat 5 waktu diadzani, pokoknya sholat duha semua dikira wajib nanti. Makanya jangan dilakukan tiap hari jamaahnya, jangan ya. Sesekali boleh. Contoh sesekali boleh itu apa? Tujuannya misalkan untuk mendidik mahasiswa ini ya, untuk mendidik mahasiswa atau mendidik santri-santri sesekali itu ya, atau di sekolah-sekolah pas waktu pagi, ayo sholat duha semua berjamaah. Boleh nggak? Boleh, boleh sholat duha itu sesekali, tapi ya jelas ya. Jadi memang sholat sunnah itu ada yang boleh berjamaah, ada yang tidak. Nah yang tidak boleh itu contohnya yang sifatnya individu. Sholat sunnah wudhu itu individu.
Sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu individu, paham? Tapi ada sholat sunnah yang boleh berjamaah sesekali. Contoh sholat tahajud, sholat duha, ya. Atau sholat itu datang, ya, seperti sholat Id, ya, setahun sekali, ya. Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha itu sunnahnya berjamaah, ya. Sholat gerhana itu sunnahnya apa? Berjamaah. Jelas ya? Jadi sholat sunnah tadi itu ada yang memang berjamaah, ada yang sifatnya apa? Privasi individu, ya, sendiri, ya. Sifatnya apa? Sendiri atau individu. Jelas ya, Pak, ya? Jadi sholat sunnah ini hendaklah terus dijaga, ya, terus diapakan? Dijaga, karena sholat sunnah ini untuk nembel kekurangan sholat fardu, ya. Sementara nanti yang dihisab pertama kali itu pada hari kiamat adalah apa? Sholat, ya. Yang ditanya kalian itu sholat kalian beres atau enggak, itu dihisab itu pertama. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Fa in kana tammaha kutibat lahu tammatan, ya. Jadi yang pertama kali dihisab kalian besok hari kiamat apa? Salatnya, ya. Ya, salatnya dulu sebelum kalian ditanya kenapa ngantuk ngajinya, ya. Itu ditanya juga, tapi setelah apa tadi? Salatnya ditanya. Si fulan, coba dilihat salatnya. Nah, kalau dia sempurna salatnya, beres gitu, ya, dicatat dia sempurna, ya. Fa illam yakun atammaha qala Allah taala li malaikati. Jadi kalau si fulan tadi dicek sholatnya bolong-bolong, ya, atau belintang-belintang sholatnya, atau tidak memenuhi syarat, ada yang cacat sholatnya, sholat fardunya cacat. Unzuru hal tajiduna li abdi min tatawu'in. Coba kamu cek amalannya, apakah dia punya amal sholat sunnah. Kalau ada amalan-amalan sholat sunnah, fatukammiluna biha fariidatahu, ya, itu pakai sholat sunnah tadi itu untuk nembel sholat fardunya yang apa tadi, yang cacat, yang bolong-bolong tadi itu, tempel pakai sholat sunnah, termasuk sholat duha tadi, ya kan? Kemudian ditanyakan berikutnya pertanyaan berikutnya, ya. Jadi yang pertama kali hisab besok pada hari kiamat itu adalah apa? Sholat fardu, kemudian sholat sunnah dipakai untuk apa? Nomboki apa? Sholat fardunya yang apa? Yang bermasalah tadi, ya. Jelas ya, ikhwah, ya? Jelas ya tentang sholat sunnah ini, ya. Ada pertanyaan sampai sini nih? Itu udah habis ya bab sholat sunnah ini, ya. Jadi kesimpulannya sholat duha ini sifatnya muwadzobah, ya. Jadi diistiqomahkan. Jadi seandainya orang setiap hari dia sholat duha nggak dilarang, ya. Tapi kalau sesekali kalau dia meninggalkan, ya juga tidak dosa, ya. Jelas ya. Tapi yang afdol tadi adalah yang muwadzobah. Karena keutamaan tiap pagi kalian wajib mensedekahi persendian tadi, ya, dan juga pahalanya kayak haji umrah bagi yang sholat duha di awal waktu, sholat syuruk tadi, dan juga pahala-pahala yang lainnya, ya. Maka hendaklah kalian melazimkan, melanggengkan, mengistiqomahkan untuk sholat apa? Duha, ya. Sholat apa? Duha. Minimal berapa tadi? 2 rakaat. Nabi kebanyakan berapa rakaat?
4 rakaat ya. Batas maksimal berapa? 12 rakaat. Ya. Berarti orang yang 6 rakaat boleh salat duha. Yang 8 rakaat boleh, yang 10 rakaat boleh, yang 12 rakaat silahkan ya. Jadi waktunya dari mana tadi? Dari syuruk. Dari apa? Waktu syuruk. Waktu syuruk itu berarti waktu keluar dari batas larangan tadi ya. Jadi bukan waktu sunrise tadi ya. Kalau sunrise pas matahari terbit, ya kan? Itu dilarang. Saya juga heran itu, orang itu seneng ya, sampai dibela mati-matian ya, membayar apa? Biaya yang mahal untuk ke Dieng, ke Bromo itu mahal itu ya. Naik bis, kemudian karena bis itu nggak bisa naik ke atas ke puncak, dia harus pakai mobil gunung ya, atau pakai mobil kecil, atau pakai motor apa namanya itu, motor gunung gitu ya, supaya sampai puncaknya itu. Nah nanti di puncaknya itu dia bisa ngelihat matahari terbit di sela-sela gunung itu, indah sekali itu. Tapi hatinya nggak tergerak untuk membaca ayat Allahnya, lihat indah saja. Tapi harusnya kan orang itu kalau melihat peristiwa alam harusnya di benaknya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah Engkau ciptakan ini tidak sia-sia. Ya tidak dilarang menikmati ciptaan Allah ini, keindahan ini enggak dilarang. Cuman harusnya menggerakkan hati kita untuk beribadah. Oh iya ini waktunya sholat ya. Setelah sunrise sudah mulai meninggi, ada waktu sholat apa? Syuruk di awal waktu ya kan? Sholat duha ya. Itu enggak jadi skala prioritas. Yang menjadi skala prioritas malah justru yang apa? Melihat matahari apa? Terbit. Itu seneng orang itu, heran juga ya, seneng memang manusia itu ya. Ustaz lihat itu, yo rame gitu orang itu, emang indah sih ya. Jadi orang sampai bela-belain ya, nyewa villa, nyewa penginapan, nyewa mobil, nyewa, habisin duit itu ya, hanya untuk sekedar melihat matahari apa? Terbit atau terbenam ya. Ya. Enggak dilarang, itu sifatnya mubah ya. Tapi enggak dapat apa-apa, tidak dapat apa? Apa-apa. Pahala enggak dapat itu. Kalau sekedar melihat ya sambil ngopi itu enggak dilarang, mubah sifatnya. Ya. Enggak dilarang. Yang dilarang itu kalau nyembah-nyembah itu yang dilarang ya. Tapi maksudnya itu kalau itu jadi pelajaran itu lebih afdol ya. Melihat keadaan alam yang matahari terbit nggak pernah absen. Nah setelah terbit meninggi waktu syuruk, kemudian kita sambut waktu itu dengan awal pagi itu dengan sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu, maka sungguh itu sangat apa? Sangat mulia ya. Jelas ya? Jadi santri diprogramkan ya, nggak usah diobrak-obrak ustadz ya, nggak usah dioprek-oprek ya. Kesadaran sendiri, sholat duha aja, gratis kok, nggak pakai pulsa. Sholat duha ya, di sini di asrama ya, dibiasakan itu. Walaupun hanya 2 rakaat. Tapi kalau 2 rakaat terus kalian tabung, kalian istiqomahkan, itulah sholat awabin tadi ya. Itu tanda kalau hati kalian tuh kembali ya, kembali kepada Allah. Ya, bukan kembali kepada HP. Orang itu sekarang itu ketergantungan terhadap HP hatinya. Bangun tidur buka HP, mau makan pegang HP, mau kamar mandi pegang HP. Di kamar mandi itu loh ya, mainan HP itu anak-anak itu, masya Allah ya. Ketergantungan sama HP ya. Kembalinya ke HP hatinya, bukan kepada Allah. Harusnya kembali kepada Allah itu tadi, dia akan setia waktu-waktu yang memang ada keutamaan untuk sholat-sholat ini dia jaga gitu ya. Itu namanya awabin ya, orang-orang yang hatinya ada ketergantungan kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjutkan bab sholat berjamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.